Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara sukses mengocok kue dengan standing mixer Idealife terbaru yang ada timernya. Tapi sebelum itu, saya ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman pertama kali saya menggunakan standing mixer ini. Pertama kali saya menggunakan, saya mengocok 3 butir telur dengan metode all-in-one menggunakan emulsi sebanyak setengah sendok teh, dan saya pakai speed maksimal, speed 6, mengocok selama 7 menit sesuai dengan pesan dari Idealife tersebut. Setelah saya mencoba mengocoknya sesuai petunjuk Idealife, ternyata hasil kue saya bantat. Saya mencoba lagi dengan tidak putus asa. Saya pikir, oh ini bantat mungkin karena telur saya tidak fresh. Saya coba beli telur lagi yang fresh, yang telurnya kental, putih telurnya kental, dengan bahan yang sama, waktu yang sama, speed yang sama. Saya mengocok kembali dan ternyata bantat lagi. Agak kecewa teman-teman rasanya karena 2 kali bantat. Cuman saya pikir apa mungkin karena adonannya terlalu sedikit ya, 3 butir telur. Saya coba berpikir lagi, coba saya mencari resep yang telurnya banyak jumlahnya. Akhirnya saya mencoba mengocok telur dengan 5 kuning telur dan 3 butir telur utuh. Jadi total 8 ya teman-teman. Saya coba kocok dengan cara speed yang sama dan SP yang emosi yang sama ya. SP dan emosi itu sama, cuman SP itu merek, emosi itu intinya untuk pengembang kue supaya adonan kita bisa berhasil mengembang dengan baik. Saya memakai merek Quick 75, cuman saya tidak berani banyak-banyak, saya hanya menggunakan setengah sendok teh. Setelah saya mengocok kembali dengan 7 menit, telur udah sebanyak itu, ternyata kuenya bantat lagi teman-teman. Saya mencoba mengocok lagi jumlah telur yang sama dengan menggunakan hand mixer biasa yang merek murah, yang merek Maspion. Itu berhasil teman-teman, mengembang dan sukses kuenya. Saya sedih. Bagaimana ya, kita ingin kita pengen banget punya standing mixer ini, kita nabung, kita beli, kira udah punya, pas kita kocok gagal terus. Akhirnya saya coba curhat ke chef idola saya, dan beliau memberikan saran kepada saya bahwa saya harus menggunakan SP maksimal 12 karena jumlah telur yang saya gunakan itu banyak, sekitar 8 butir. Dan tetap speed maksimalnya kan Idealife 6, saya pakai speed 6 dan disuruh oleh beliau untuk waktunya 9 menit. Saya mencoba mengocok kembali kue yang dengan 8 butir telur itu, 5 kuning telur dan 3 butir telur utuh, menggunakan Quick 75 sebanyak 12 gram sesuai anjuran beliau, dan menggunakan timer selama 9 menit. Akhirnya berhasil teman-teman. Saya senang sekali. Dan kali ini saya membagikan video keberhasilan ini kepada kalian. Selamat menonton. Sekarang saya mau mengocok putih telur, sisa bahan yang tadi pertama saya buat. Saya kan tadi buatkan yang saya cerita menggunakan 5 kuning telur saja. Sisa putihnya kan sayang ya jika dibuang. Akhirnya saya menimbang sisa putih telur seberat 200 gram dan gula dan emulsi merek Quick 75 sebanyak 12 gram. Saya kocok jadi satu dengan speed maksimal 6. Timernya saya setel 9 menit 30 detik. Kita putar perlahan-lahan ya teman-teman, step by step. 1, 2, jangan langsung maksimal 6, itu akan merusak putarannya. Step by step saja mutarnya. Setelah mengocok beberapa detik, kita berhentikan sebentar,
kita buka, kita aduk bagian bawahnya karena supaya bagian bawahnya tidak menggumpal, adonannya tidak menggumpal di bagian dasarnya. Saya mengikuti tutorial dari YouTuber, dia melakukan cara seperti ini dan dia menggunakan pedal ini. Jadi saya mencoba, meskipun di pikiran saya harusnya ngocok putih telur itu pakai balon wax, tapi saya lihat dia kok berhasil ya pakai pedal. Jadi saya coba lagi. Habis kita mengaduk adonan yang di bagian dasarnya supaya rata, kita putar lagi 9 menit dengan speed yang maksimal. Setelah 30 detik terakhir, kita lihat hasil kocokannya. Masih encer ya teman-teman. Sepertinya emang benar tidak bisa menggunakan pedal untuk mengocok putih telur, karena pedal itu setahu saya emang hanya untuk kue kering. Saya mencoba mengganti dengan balon wax karena memang seharusnya mengocok putih telur atau kue itu dengan balon wax. Dengan tetap adonan yang tadi yang masih encer, saya tidak mengganti, tetap adonan yang tadi saya gunakan. Saya putar kembali ulang speednya yang sama dan menitnya saya ulang lagi, 9 menit lagi saya setel. Dan kalian bisa lihat mengental ya teman-teman adonannya. Ini 14 detik terakhir. Selesai 9 menit, kita mengocoknya. Kita lihat adonannya. Berhasil teman-teman, adonannya kental berjejak. Tuh teman-teman. Ini hanya putih telur saja ya teman-teman, dan terigu semua digabung jadi satu. Sistem all in one, cuman saya membuat bolu hanya putih telur saja. Tuh, saya menggunakan loyang ukuran 16 cm. Berhasil teman-teman, adonannya tinggi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Tolong di like dan subscribe, karena jika saya ada sharing tentang bahan-bahan baking lagi, kalian bisa mengetahuinya. Semoga sharing saya ini bermanfaat buat kalian. Ini dia videonya, lumayan tinggi ya teman-teman. Maaf dengan penampakannya yang apa adanya. Terima kasih.